Bergeraklah maju dari situasi atau perasaan yang sudah usang dan tidak lagi menerima kamu atau sudah tidak sesuai denganmu. Saat ini kamu berada di situasi yang membuat kamu merasa diabaikan, seolah kamu tidak lagi berguna. Sebenarnya perasaanmu itu adalah kode bahwa sudah sampai waktunya bagimu untuk mulai bergerak maju. Jangan lagi berada di tempat itu atau terblokir di situasi yang sama. Reading ini bisa saja mengenai finansial atau asmara, karena dua kartu tentang finansial dan hubungan asmara jatuh di sini. Keduanya sudah lama memblokir jalanmu. Kebuntuan yang kamu temui terus-menerus adalah tanda agar kamu melepasnya dan mulai sesuatu yang baru. Akhir dari sebuah fase akan kamu temui. Akhir itu mungkin saja akan melumpuhkanmu karena mengguncang perasaanmu, tetapi kartu lain mengatakan, apa saja yang bisa kamu relakan akan menarik sesuatu yang baru. Kamu bahkan menuju masa depan di mana kamu akan menjadi seorang manifestor yang handal. Sudah jelas, selama ini kamu terlalu melekat dengan pola pikir lama atau dengan seseorang yang sulit kamu lepaskan, hingga tanpa sadar kamu terus memanifestasi situasi tersebut, atau terus memanifestasi orang yang selalu kamu pikirkan. Padahal semua itu sudah tidak sesuai dengan energimu. Banyak pekerjaan batin yang kamu lakukan tanpa kamu sadari. Pekerjaan batin itu menumbuhkan jiwamu dan bagian-bagian dirimu seperti caramu berpikir dan caramu mengelola hasrat. Sepertinya kamu juga menyerap banyak pengetahuan dari manapun, sehingga jiwamu tumbuh dalam pemahaman yang kuat. Jadi tidak heran jika di awal reading terbaca, kamu harus bergerak maju. Jelas-jelas jiwamu sudah tidak sesuai dengan keadaan dirimu yang lama. Bahkan teman-teman yang dulu kamu kira sefrekuensi denganmu, sekarang sudah tidak sama lagi. Kamu harus bisa menerima kenyataan itu. Sebagai seorang manifestor sejati, kamu akan memanifestasi hidup yang jauh lebih baik, dan sangat jelas, orang lama tidak menjadi bagian dari manifestasi tersebut. Jangan heran dengan keadaan itu. Bisa jadi mereka tidak menumbuhkan dirinya seperti kamu, atau malah membiarkan dirinya ikut ke frekuensi rendah. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri bahwa apa yang sedang kamu inginkan adalah sesuatu yang lebih baik. Fokuslah pada keinginanmu itu, jangan fokus kepada orang lain. Fokuslah pada keinginanmu itu, jangan fokus kepada orang lain. Coba dengarkan hasrat terdalam di hatimu yang mengetahui alasan-alasan di balik keinginan itu. Yang mengetahui alasan di balik keinginan itu hanyalah kamu sendiri. Jalan hidupmu sampai saat ini yang menjalaninya adalah kamu, bukan orang di luar dirimu. Orang-orang di luar dirimu akan selalu menjadi suara yang meragukan keinginanmu. Bahkan jika kamu menyukai seseorang, orang-orang di luar dirimulah yang akan selalu merusak harapanmu padanya. Itu sebabnya sangat penting bagimu untuk mulai mencari alasan dan suara dari hatimu sendiri. Kartu yang mendominasi tentang kamu adalah kartu The Hermit, yang mengisyaratkan bahwa kamu sering sekali mencari jawaban dari dalam diri sendiri setiap kali dihadapkan pada masalah hidup. Kebiasaan itu bukanlah kelemahan tetapi kekuatan terbesarmu. Jika kamu tidak menyadari kekuatan itu, bisa jadi disebabkan oleh banyaknya keluhan yang kamu dengar bahwa kebiasaan itu tidak baik. Seandainya kamu menemukan pertikaian di luar dirimu, cobalah keluar darinya dan jangan terkait sama sekali dengan pertikaian tersebut. Jika kamu menjadi bagian dari pertikaian tersebut, segera tarik dirimu dari sana karena hidupmu jauh lebih penting. Yang paling banyak mempengaruhi pikiran dan perasaanmu adalah hubungan pekerjaan, hubungan kekeluargaan, dan pertemanan. Semua hubungan ini selalu mempengaruhi mental dan caramu mengambil keputusan besar dalam hidupmu, karena kamu sangat peduli pada mereka. Selalu ingat, saat ini tokoh utama dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Jika reading ini terasa resonate di sisi finansial, ada tarikan kuat dari hatimu yang ingin berbisnis tetapi terkendala oleh orang-orang di luar dirimu,
Mereka inilah yang selalu menghidupkan energi ketakutan dan keraguan-raguan, padahal mereka juga tidak tahu tentang masa depan hidup mereka sendiri. Begitu juga dalam hubungan asmara, kamu dan perasaanmu adalah tokoh utama, maka kamulah yang menentukan jalan asmaramu. Jika kamu ingin mengikuti saran orang tua, sudah tentu sejak lama kamu akan diarahkan menjadi sosok yang selalu mengikuti saran orang tua. Biasanya saran dari orang tuamu sering sekali terbukti dan bermanfaat untuk hidupmu. Sebaliknya, jika kamu diarahkan untuk menjadi independen, maka kamu akan terbentuk menjadi sosok yang bisa menyuarakan pendapatmu sendiri. Jadi jangan salah fokus, fokuslah pada dirimu sendiri, fokuslah pada perbaikan dirimu, shadow work, dan self-love, agar diri tertinggimu sendiri yang akan memutuskan jalan hidupmu sendiri. Energi cinta sedang menguasaimu, kamu sedang menyukai seseorang yang membuatmu merasa menemukan rumah idaman. Energi jatuh cinta itu akan merubah kamu di beberapa bagian, seperti cara berpakaian atau cara mencintai dirimu sendiri. Perubahan itu juga akan mengubah caramu memandang hidup dan kehidupan. Kamu menjadi lebih santai, penuh energi, dan terlihat penuh semangat kehidupan. Perubahan-perubahan itu sudah jelas menunjukkan bahwa pilihanmu sendiri yang bisa merubahmu, bukan orang-orang di sekitarmu. Semakin kamu fokus pada hidupmu, perubahan-perubahan itu akan bergerak dengan cepat dan membentuk energi yang kamu miliki. Kamu akan semakin mengintimidasi banyak orang. Kamu mulai bisa menarik banyak orang untuk memperhatikanmu. Tidak heran jika beberapa yang menyimak mulai berani memulai bisnis melalui medsos, lebih jelasnya, tampil di depan banyak orang. Di reading ini juga kuat terasa di sisi karir atau finansial, artinya, perubahan ke arah lebih baik akan terasa di karir dan finansial karena kamu jelas-jelas berubah fokus pada dirimu sendiri. Perbaikan-perbaikan yang kamu lakukan akan segera terasa di sisi karir atau finansial. Kartu tentang finansial, bisnis, dan pentacles banyak di reading ini. Kartu-kartu itu juga menunjukkan ketekunan dan kesabaran yang berhasil kamu bina. Entah mengapa saya selalu merasa kamu berdekatan dengan seseorang yang toksik. Bisa jadi orang ini sahabatmu atau anggota keluarga yang berenergi toksik, tetapi kamu sangat dekat dengannya. Kebaikan hatimu menutupi kenyataan energi toksik yang dimilikinya, karena kamu menyayangi orang ini, tanpa kamu sadari orang ini menghisap energimu pelan-pelan. Waspadalah pada energi negatif dari orang yang dekat denganmu, bisa jadi energi toksik ini berasal dari pasanganmu sendiri yang mulai berkhianat. Sebenarnya energi toksik ini datang memperingatkanmu agar kamu meningkatkan energi pertahanan, supaya mereka tidak bisa menghancurkanmu. Jadi apapun yang akan mereka lakukan, tidak akan bisa menghancurkanmu walaupun kamu tampak lembut dan baik. Jelas-jelas kamu memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan, hanya saja kebanyakan orang mengira kamu gampang dikalahkan, karena kamu selalu bersikap baik kepada siapapun.